Itu kan teman-teman guru penggerak. Di sini ada berapa orang guru penggerak? 3. Siapa saja yang sudah lulus guru penggerak? Bu, pembinaan dari Bapak masih proses. Yang sudah lulus kemarin angkatan 7? Bu Tika. Bu Wahyu. Bu Tika Wahyu. Kalau Bu Tika itu sekantor dengan saya jadi pengawas TK ya, kan ada Bu Tika Suminar ya. Itu sekantor dengan saya, ada tiap hari ketemu lah gitu kan. Dari SMP 17 yang kemarin gelar karyanya di Tugas Bu Wahyu kan di SMA 12 ya. Saya sempat hadir ketemu dengan Bu Wahyu. Saat ini memang diberikan apa? Karpet merah. Semuanya yang difasilitasi adalah guru-guru penggerak. Ya, pelatihannya relatif berat beberapa bulan ya. Ya, kadang-kadang nggak kenal istilah waktunya. Malam juga sampai tugasnya macam-macam. Hari libur tidak ada hari libur. Loka karya dan lain-lain. Itu saya sangat apresiasi guru-guru penggerak itu, energinya sangat besar untuk sampai pada tingkat kompetensi katakanlah lulus, dinyatakan lulus guru penggerak. Bu Wahyu sudah dapat sertifikatnya kan? Sudah, kemarin sudah dapat sertifikatnya, tapi belum hukum ya. Hukum alih fungsi belum kan? Belum ada. Artinya Bu Wahyu bisa diangkat jadi kepala sekolah. Pengawas belum, karena belum ada sertifikat uji kompetensi. Tapi ada lowongan. Sekarang yang kosong kan SMP 28 tuh. Nggak ada kepala sekolahnya kan? Karena kepala sekolahnya Pak Saroni diangkat jadi kasih kurikulum. Jadi kepala sekolahnya kosong. 2024 ini ada beberapa kepala sekolah yang pensiun. Ada kepala SMP 15, Pak Eko, itu kan pensiun tuh. Nah, 2024 ini ada Pak Nugroho, ada Pak Aswani, ada ya, 17, ada Pak Haji Usman, ada Bu Suji. Nah, akan diisi oleh siapa? Oleh guru-guru penggerak. Nah, memang kebijakan itu kadang-kadang apa? Ini kesana, ini yang senior saya berarti sudah nggak punya kesempatan, apalagi usianya sudah 50 tahun lebih. Tapi memang alamnya seperti itu. Jadi regulasinya memang sekarang ini diperuntukkan untuk guru penggerak. Jadi kalau bukan guru penggerak tidak bisa diangkat jadi kepala sekolah. Jadi yang guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Kalau guru penggerak sudah lulus uji kompetensi bisa diangkat jadi pengawas. Ya, mudah-mudahan tidak akan lama lagi ada penempatan karena memang kalau yang angkatan 5 dan 7, angkatan 5 hampir secara keseluruhan, angkatan 7 baru 3 orang, angkatan 7 tambahan ya yang disebutnya angkatan 8, angkatannya Bu Wahyu itu ya nunggu proses. Tapi harus diingat guru penggerak itu tagline-nya adalah apa Bu Wahyu? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Yang utama adalah menggerakkan di SMP 17-nya. Jadi jangan kemudian sibuk di luar, lupa di dalam ya. Karena saya amati teman-teman yang angkatan 5 khususnya itu banyak yang sibuk di luar. Jadi ngajar di mana, ngasih materi di mana, akhirnya apa? Justru teman-temannya sendiri yang di satu sekolah kurang terperhatikan. Kata kunci tagline dari guru penggerak adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Utamakan di lingkungan sendirinya, ya Bu Wahyu. Nah, nyambung ke model kompetensi guru ini Bapak Ibu, saya tidak ingin panjang lebar di latar belakang definisi, tapi Bapak Ibu bahwa di level kompetensi Bapak Ibu ada istilah ini. Pertama, kompetensi
seperti tadi saya sebutkan, terlihat ya Bapak Ibu, yang belakang terlihat tapi tidak terbaca. Ya, kita maklumlah gitu kan, terlihat tapi tidak terbaca. Kompetensi pedagogik di pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran, ya, yang berpusat pada peserta didik. Kalau sekarang kan seperti itu. Jadi kadang kalau saya ingat-ingat saat saya jadi guru ngajar, kadang-kadang ya kalau guru zaman-zaman dulu kan apa istilahnya, ya, masih pola-pola pendekatan pusatnya adalah guru, ya. Jadi kalau nggak ngikutin guru, nah sekarang kan apa? Semuanya berpusat pada siswa. Gurunya yang repot karena siswanya macam-macam. Ngajar 9 kelas, kalau 9 kelas, satu kelasnya 36, berapa ratus orang, kita harus ngikutin. Nah, tapi ya Bapak Ibu, saya yakin pasti punya teknik-tekniknya, ya. Berpusat pada siswa. Kalau kompetensi kepribadian, ini kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab. Ada yang ditebali lagi di situ, sesuai kode etik profesi. Karena kalau profesi guru itu melekat sepanjang hayat kita, ya, tidak ada istilahnya apa, bekas guru kan. Kita akan selalu menganggap bahwa yang pernah ngajar kita adalah guru-guru kita. Dan profesi guru itu, ini kan profesi yang tanda petik apa? Selalu didoakan oleh murid-murid kita. Anak-anak kita kan selalu mendoakannya pertama ke orang tua, didoakan dulu. Yang kedua apa? Guru-gurunya pasti. Oleh karenanya ketika Bapak Ibu sudah milih profesi jadi guru, inilah profesi kita, jalan menuju surganya Allah. Yakin ya, kita harus itu. Yakin itu karena bagaimanapun yang kita ajarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu bermanfaat itu akan menjadi amal soleh buat kita semua. Dan pahalanya akan selalu mengalir. Kata Pak Ustadz begitu. Ya, akan menjadi amal jariah. Dan berikutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kemampuan melakukan interaksi secara efektif. Guru harus bisa menjalin interaksi yang bagus. Kalau di lingkungan satu RT itu ada Pak gurunya, kadang-kadang apa? Pak gurunya jadiin RT, jadiin RW, suruh mimpin doa, suruh ngasih acara, ketika sambutan ngasih sambutan. Karena apa? Karena guru itu kemampuan sosialnya dinilai jauh lebih bagus, ya. Nah kemudian kalau kompetensi profesional ya kemampuan menguasai materi secara esensial, ya, materi esensial yang kita ajarkan. Kalau guru matematika ya menguasai matematikanya, guru IPA ya menguasai IPA-nya. Tapi memang kalau yang seusia-usia generasi 60-an kayak saya, itu ketika ini generasi 60-an kuliah dengan sekarang itu kan beda yang diajarkan. Maka kita butuh belajar lebih banyak. Saya sendiri S1 fisika. Ketika saya ngajar biologi, ala kabut. Ngajarin sel, ngajarin macam-macam, ribet. Bapak Ibu yang IPS, belajarnya dulu di kuliah sejarah. Sekarang harus ngajarin geografi, ngajarin ekonomi. Butuh belajar banyak, ya. Tapi saya yakin karena kita sudah mulai jadi profesi guru, insya Allah bisa. Bahkan guru matematika suruh ngajar agama pun insya Allah bisa, ya. Nah Bapak Ibu, kaitannya dengan level kompetensi ini, kompetensi nanti akan dijabarkan menjadi indikator-indikator, di mana indikator itu dinilai di PKG. Jadi kalau pedagogik ada 13 sub indikator. Jadi secara keseluruhan 12 indikator dan 41 sub indikator.
nanti di penilaian kinerja. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini, level kompetensi. Pernah saya sebutkan level kompetensi itu ada 5. Level 1 paham. Paham itu kata kuncinya adalah kemampuan guru memahami pengetahuan tentang prinsip dan teori dan praktik. Memahami. Level 2 mempraktikkan, menerapkan. Level 3 mengevaluasi. Itu yang ditebali saja Bapak Ibu ya. Perbedaannya di situ. Mengevaluasi dan merancang perbaikan. Yang keempat, level 4 adalah berkolaborasi, berbagi praktik baik. Dan level kelima adalah membimbing guru lain. Nah Bapak Ibu, kalau level 1, level 2 itu adalah level untuk guru pertama. Jadi kalau jenjang guru itu ada 4. 1 guru pertama, golongan 3A, 3B, itu level 1 dan level 2. Kemudian guru muda adalah golongan 3C dan 3D, level 3 atau level menengah. Kata kuncinya ini, mengevaluasi dan merancang perbaikan. Kalau level 4 guru madya, yaitu golongan 4A, 4B, dan 4C. Dan level kelima adalah guru utama. Guru utama rasa-rasanya nggak ada di sini. Golongan 4D, ya 4D dan 4E nggak ada. Mungkin di 17 ini paling tinggi golongannya apa? 4B, ya berarti masih pada level 4, level mumpuni. Ya, level mumpuni itu berkolaborasi dan berbagi praktek baik. Kata kuncinya. Nah, tuntutan di tiap levelnya ada di sini Bapak Ibu, bahwa masing-masing itu ini perjenjangnya. Guru pertama P3K, THL itu ada di level pertama. Ya. Jadi kalau level pertama adalah level 2. Belum terlalu pedas kalau level 2. Ya. Kalau guru madya level 4. Ini golongan 4A, 4B dan 4C. Setiap kenaikan jenjang, maka Bapak Ibu harus ikut uji kompetensi. Setiap naik jenjang. Yang 4B sudah dicek simpakinnya. Yang 4B kemarin, yang 4B siapa? Tidak. Ada kan? Simpakinnya apa bunyinya? Dicek apakah sudah ditandatangani elektronik atau ditolak atau menunggu tanda tangan elektronik. Karena dari situ Bapak Ibu yang 4B bisa saya predik nanti naik pangkatnya kapan lagi. Karena 4B ke 4C nggak perlu macam-macam. Jadi nggak butuh PT kabarnya, nggak butuh sertifikat. Ada sertifikat diupload. Ya, nanti ada syarat-syaratnya, cara kenaikan pangkatnya. Bapak Ibu, level ini setiap jenjang, kenaikan jenjang maka membutuhkan uji kompetensi. Yang golongan 4A ke bawah, tanggal 31 kemarin adalah batas terakhir memasukkan PAK ke aplikasi disepakati. Bapak Ibu memasukkan enggak? Yang 4A ke bawah? Tidak, karena aplikasi disepakati itu yang memasukkan PAK adalah petugas dari BKPSDM menunjuk petugas dinas pendidikan. Akhirnya kemarin dinas pendidikan itu mengerahkan operator, ada 40-an operator. Karena ada 2000 sekian yang harus dimasukkan ke aplikasi
disepakati. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai PAK yang tim penilai sudah buat. Karena Bapak Ibu sudah pernah mengumpulkan apa? PAK. Jadi nanti saya kasih contoh. Ini naik pangkatnya terakhir kapan? Atau kapan bisa naik pangkat lagi? Bapak Ibu, ini kaitannya dengan model kompetensi. Nanti secara teknis untuk menjabarkan apakah Bapak Ibu sudah berada di level 2, level 3, level 4, nanti saya akan diskusi dulu dengan FIT, karena biasanya kepala sekolah membentuk tim penilai, terutama apa? Guru-guru yang senior, ya, guru senior yang atau wakil-wakil kepala sekolah yang nanti bisa memasukkan PKG. Sampai situ ya Bapak Ibu, kaitannya dengan model kompetensi. Hal yang harus dipahami bahwa Bapak Ibu ketika levelnya sudah tinggi, maka tuntutannya berarti juga tinggi, ya. Karena jangan sampai kalau misalnya sudah berada di level madya, Bapak Ibu hanya memiliki kemampuan di level pertama. Tapi kalau level pertama memiliki kemampuan di level madya, boleh nggak? Boleh. Dan itu akan dinilai menjadi sangat baik. Kalau sangat baik, 3 tahun naik pangkat. Jadi yang muda-muda, contoh misalnya, kalau Bu Wahyu golongan berapa? 4A. 4A, kapan terakhir naik pangkat? Nanti kita lihat ya paknya nanti seperti apa. Yang di 2021. Kalau yang 4B kan simpatin, jadi data di saya tidak ada. Karena kalau yang 4A ke bawah baru saya punya semua. Ya, kalau yang 4B ke atas kan entry-nya di simpatin, jadi tidak dibuatkan pak oleh penilai dari dinas pendidikan. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan model kompetensi. Nah, saya ingin tambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Usman kaitannya dengan kehadiran. Ya, kehadiran itu Bapak Ibu, ini singkat saja. Kaitannya dengan kita PNS, ya. Jadi sebenarnya ini ranahnya adalah ranah ASN. ASN berarti ada dua kelompok, yaitu kelompok P3K dan kelompok PNS, ya. Nah, disiplin PNS di PP nomor 94 tahun 2021 ini tentang disiplin. Disiplin itu yang terkait dengan disiplin, Bapak Ibu, ini kan sebelum PP 9421 itu adanya PP 53 2010. Ini mengubah itu, ya, memperbaiki. Nah, kalau terkait dengan disiplin pasti ada 2 hal, yaitu kewajiban dan larangan. Kewajiban PNS dan larangan PNS. Jadi pasti itu. Kalau disiplin berarti ada kewajiban, ada larangan. Kewajiban itu ya semua PNS harus lakukan itu. Kalau larangan semua PNS tidak boleh. Kalau melakukan apa yang dilarang berarti akan dianggap melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran adalah ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan. Jadi kata kuncinya bahwa pelanggaran kalau kita tidak taat pada kewajiban atau kita melakukan yang dilarang. Kewajibannya ini banyak, ya. Saya tidak detailkan, tapi saya ingin sampaikan adalah larangannya. Larangannya juga banyak, tapi yang perlu saya ingatkan di sini. Kenapa? Karena ini tahun politik. Bapak Ibu baca larangan di
pasal 5 butir ke-14 adalah memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon DPRD. Bapak Ibu, calon presiden ada 3. Bapak Ibu senangnya milihnya yang mana? Bebas. Tapi jangan tunjukkan. Jangan kasih tahu. Jangan pengaruhi orang lain. Iya. Karena kalau ketika itu dilakukan, Bapak Ibu, kalau ada yang sentimen, yang tidak suka, dilaporin, kena pelanggaran. Nah, apa saja? 1, ikut kampanye. Tidak boleh. Jadi kalau nanti ada kampanye terbuka di lapangan Ayani atau di Stadion Benteng Ribut, nggak usah lewat situ dulu. Ya, guys, nggak usah jajan di situ dulu. Karena begitu Bapak Ibu jajan di lapangan Ayani, ada yang kampanye di situ, ada yang iseng, difotoin. Wah, dilaporin, kita kenapa pelanggaran? Ya, mendukung, ya kita memang harus punya pilihan. Pilihan itu harus, ya, termasuk pilihan yang tidak memilih. Ada kan? Kan calonnya 3, saya nggak senang 3-3-nya, itu berarti pilihan yang tidak memilih. Terserah, itu kan hak masing-masing. Ya. Kemudian Bapak Ibu menjadi peserta kampanye nggak boleh. Kalaupun itu memberikan surat dukungan, apalagi fotokopi KTP, ya. Jadi jangan sampai KTP kita disalahgunakan, karena di KTP kita kan pekerjaannya ada di situ, PNS. Oleh karenanya ini tidak boleh. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena kan kurang dari 45 hari lagi, ya. Ada pilihan presiden tanggal 14 Februari. Kalau nonton debat presiden mah boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah nonton kampanye salah satu pasangan calon. Atau di medsosnya, kalau kita ngikutin mah boleh saja, terserah. Tapi jangan sampai di like, di share, dan lain-lain, atau komen. Ya sebatas melihat kan nggak apa-apa. Karena memang alamnya adalah alam digital, ya. Kita kalau sehari nggak lihat medsos kan jempolnya agak gatal nih, ingin lihat. Paling tidak nih di TikTok apa yang murah nih, gitu kan, yang lagi diskon. Apalagi kan diskon tahun baru, diskon nanti bulan 2, tanggal 2 gitu kan. Nah itu kan menggoda kadang-kadang, karena memang strategi marketingnya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu harus diingat, kita ASN harus netral, ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan pelanggaran, maka akan ada 3 jenis hukuman. Di situ ada tingkat dan jenis hukuman, ada ringan, sedang, berat. Ringan itu teguran lisan, teguran tertulis. Kalau teguran lisan itu bukan berarti dipanggil ke ruangan kepala sekolah, diajak ngobrol, diomel-omelin, itu namanya teguran lisan. Teguran lisan tetap dinyatakan dalam tulisan. Nanti ada tulisannya bahwa ada berita acara dan ada pernyataan bahwa kepala sekolah memberikan teguran lisan. Ya, ada teguran sedang, ada teguran berat. Ya. Berat itu bisa penurunan jabatan, ada pembebasan, ada pemberhentian. Nah Bapak Ibu, kalau ini yang PP 94 ini 3 hari, 4 sampai 6 hari, 7 sampai 10 hari, ini yang berturut-turut ya Bapak Ibu. Yang berturut-turut. Kalau 3 hari berturut-turut harus diberikan teguran lisan. Ya. 7 sampai 10 hari itu bisa pernyataan tidak puas secara tertulis. Tapi yang akumulasi juga ada.
yang akumulasi, misalnya ini, PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya. Tadi kan sudah disebut oleh Pak Haji Usman ya. Jadi ini saya hanya ingin mempertegas bahwa ini ada di PP 94. Kemudian kalau tidak masuk selama 10 hari kerja, itu pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian dengan hormat artinya apa? Diberhentikan tapi masih dapat pensiun. Pensiun dini. Ya, diberhentikan dengan hormat. Ya. Kemudian kalau misalnya yang ini Bapak Ibu, kalau ini tidak berturut-turut, yang ini tidak berturut-turut, tapi sifatnya apa? Akumulatif. Bapak Ibu 20 hari kerja pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini 28 hari kerja. Kesannya banyak sebulan ini. Tapi kalau dihitung sebulan ada 3. Lewat lupa tidak absen. Kalau tidak absen kan kedeteknya itu. BKPSDM kan akan mendeteksi kehadiran Bapak Ibu dari mana? Dari absensi ego kan? Absensi di Tangerang. Ayo, maka itu kemudian sekolah membutuhkan apa? Backup. Backup itu diperlukan. Andaikan Bapak Ibu lupa absen, dipanggil oleh BKPSDM, maka pegawai itu bisa memberikan hak sanggah. Nah, hak sanggahnya itu kan butuh bukti. Tidak semata-mata oh saya masuk. Nah, masuk buktinya apa? Buktinya kalau absen hanya absen tulis saja. Kadang-kadang absen tulis itu apa? Meragukan. Meragukan itu karena apa? Contoh sederhana begini. Ini kalau THL kan tiap bulan minta tanda tangan ini ya, Pak pengawas ya. Apa? Full semua, 100% semua. Rasa-rasanya kalau 100% semua kok nggak logis malah. Pasti adalah dalam 1 tahun itu ada kayak sakit atau berhalangan atau izin kepentingan apa gitu kan. Kalau misalnya di sini THL ada 10 ya dengan pegawai EU lah misalnya gitu. Tapi kalau 100% dalam 1 tahun semuanya hadir kan malah rasa-rasanya nggak cocok kan logis ya. Nah itu Bapak Ibu, artinya saya hanya ingin mempertegas mengingatkan absensi ego yang sekarang dilakukan di Tangerang. Ayo kasih pengingat lah, jangan sampai ya lupa. Karena kalau HP sekarang itu apa? Gampang kan? Kasih aja notifikasi, alarm lah. Alarmnya kan bisa saja suaranya kita rekam kan? Ayo absen, ayo absen, ayo absen. Misalnya begitu kan boleh saja. Bapak Ibu silakan berkreasi sehingga Bapak Ibu tidak lupa. Tidak lupa. Memang konsekuensinya secara langsung sih tidak ada. Secara langsung dalam arti hari ini terlambat tidak masuk, bulan berikutnya kena tegur atau kena denda atau dipotong, itu tidak ada kalau guru. Tapi kan bisa diakumulasikan. Oleh karenanya saya selalu mengingatkan Bapak Ibu berkreasi supaya absen ego itu tidak pernah lupa. Kalau yang TU yang memantau absen siapa? Siapa? Sudah pensiun? Sekarang ada nggak? Ada diganti. Siapa? Bu siapa? Enggak ya? Bulan ini Yang absen ego, Pak Tangerang Ayo, karena TU bisa tahu tuh. ya. Iya,
Nah, kan bisa dicek ya. Hari ini yang belum absen siapa? Maka Si Padel. itu tenaga itu jangan segan-segan mengingatkan Betul. tiap jam berapa kasih nih Bapak siapa belum absen atau ditulis di grup misalnya jam 7 belum absen ini siapa yang belum absen di grup itu harus supaya apa saling mengingatkan ya karena bagaimanapun karena kalau ada yang tanda petik melakukan pelanggaran yang pertama kali muncul apa alma mater katakanlah katakanlah si A dulu SMP 17 pasti sambungannya apa SMP 17 dulu yang ditegur pertama siapa kepala sekolah kadang belum kepala sekolah pengawasnya dipanggil saya pernah soalnya dipanggil gara-gara apa gara-gara guru SMP 4 nggak absen pada saat itu saya pengawas SMP 4 dalam berarti ini apa benar dia yang agak absen saya itu. Tapi itu resiko nggak apa-apa karena itu sebuah resiko dari profesi maka itu bapak ibu tetap harus berkolaborasi ya berkolaborasi saling mengingatkan kan mengingatkan dalam hal kebaikan insya Allah dari pahala karena ustadz kan begitu nah bapak ibu itu kaitannya dengan apa PP 94. PP 94. Saya tidak ingin bahas panjang lebar karena ini sebenarnya ada agendanya tersendiri. Ya. Satu lagi yang ingin saya tampilkan, Bapak Ibu, karena ini awal tahun ajaran baru. Awal tahun itu pertama pasti Bapak Ibu bikin program. Hari ini mungkin akan diskusi bareng. Kerja bareng untuk membuat program. Kalau kurikulum Merdeka sudah sampai kelas 9 belum? Belum. Ada yang hanya guru kelas 9 saja. Ngajarnya kelas 9 saja. Ada. Coba siapa? Ya, Bapak ya. Bapak siapa Pak? Pak Air. Ya. Guru kelas 9 saja. Menurut Bapak kurikulum Merdekanya ada di mana? Ngerti nggak? Ini yang saya nanya yang kelas 9 ya? Ada di gurunya Merdeka enggak? Juga. Gurunya malah apa? Tambah-tambahnya puyeng gitu. Ini kurikulum Merdeka malah tidak merdeka. Anak-anak merdeka, gitu kan? Gurunya tidak merdeka. Tapi kata kuncinya sebenarnya apa yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, Pak? Project, satu. Pembelajaran berdiferensiasi 2. Apalagi? Bukunya beda. Iyalah, apalagi buku tulisnya. Gitu kan? Ya, merdekanya ada di mana? Kalau kita konteksnya bicara benar. Kalau kita ditanya kan kadang-kadang yang nanya kan bukan hanya guru. Tetangga kita sudah ya kan Pak guru itu kurikulum Merdeka apanya sih Merdeka gitu kan kira-kira dia menjelaskannya gimana nanti belajar dengan Bu Wahyu ya Bu Wahyu di inilah apa teman-teman supaya jadi coaching lah di coaching pokoknya harapan saya sangat berharap dengan guru-guru penggerak dia menjadi apa katalisatornya gitu ya supaya apa teman-teman yang bukan guru penggerak apalagi yang sudah sepuh gitu ya seperti ikutan lah gitu ya ikutan apa ya paling tidak mensupport minimal support doa lah gitu kan ya nah karena begini Bapak Ibu sebenarnya satu sisi kurikulum Merdeka ketika ditanya merdekanya ada di mana merdekanya sebenarnya kan ATP-nya ada CP ada TP ada ATP gitu kan ada MA singkatan seperti itu juga kadang-kadang kalau
sudah seusia saya itu apa? Usia Ibu Artadi. Nah itu apa pertanyaan-pertanyaan yang singkatan itu yang kemarin yang jadi polemik kan, SDIE apa gitu kan, bingung yang ditanya, tapi jangan bahas itu lah. MA itu kan ada modul ajar, ada Mahkamah Agung, ada Kita lain. Salih, Bapak pengawas kita lain. Oke, nah artinya gini Bapak Ibu, terkait dengan modul ajar, tentu ini kan awal semester. Awal semester berarti tugas Bapak Ibu apa? Minimal ada modul ajar semester. Cara paling gampang apa? ATM. ATM. Tapi jangan sampai kemudian ATM-nya itu Bapak Ibu ya ngertinya cuma apa? Ya pokoknya apa? Copy paste aja, copy paste ya. Tidak diteliti. Yang diubah apa? Yang diubah cuma nama guru, nama sekolah, nama kepala sekolah. Ya. Dilihatlah apa konteksnya, kontennya. Jangan sampai kontennya ya tidak sesuai. Kalau misalnya pembelajaran IPS, katakanlah pembelajaran sosial tentang pemasaran, datang ke pasar, di sini dekat pasar Babakan misalnya, jangan sampai kemudian di modul ajarnya ternyata apa? Pasar Lembang, itu kan jauhan, jadi diteliti lah, gitu ya. Atau yang harusnya pengawetan makanan, misalnya pengawetan makanan bahannya apa, yang disesuaikan dengan kita yang ada di sini, ya. Artinya tetap harus dimodifikasi. Maka modifikasi itu yang paling mempengaruhi berhasilnya modifikasi adalah komunitas belajar. Gerak dari komunitas belajar. Karena kalau sendiri-sendiri, saya yakin kalau udah nyampe rumah, males lah. Kalau udah nyampe rumah, kan di rumah tempat untuk istirahat, apalagi udah punya tugas tambahan apa ngomong cucu gitu kan, udah nggak bakalan kesentuh tuh pekerjaan. Ya. Makanya itu apa yang utama adalah komunitas belajar di sekolah, sama-sama ini sama-sama guru SMP 17, sama-sama guru mata pelajaran di SMP 17, ya saling berkolaborasi, ya. Nah, ada hal-hal yang kurang paham, diskusikan. Di sini sudah ada guru penggerak. Jadi, pokoknya ada apa Bu Wahyu nggak mau ngajarin, bilang ke saya. Ya, harus. Gitu. Karena beliau guru IPA juga. Saya dulunya kan ketua MGMP IPA. Jadi, lumayan inilah. Gitu. Pokoknya kalau nggak mau ngajarin guru penggerak, tidak direkomendasi. Itu nanti sudah mengimpasi beliau calon kepala sekolah kan, artinya sebelum nanti pindah tugas jadi kepala sekolah minimal apa? Di SMP 17-nya sudah nanam banyak kebaikan apa? Kebaikan tentang ini kurikulum merdeka. Karena kalau teman-teman yang sudah 50 ke atas suruh belajar ini nih ya kadang-kadang itu sejam 2 jam apa? Depan laptop sininya udah atau udah cepet tulang-tulang gitu kita mau. Nah yang muda-muda itu yang sabar ya, yang sabar, yang muda-muda ajari yang namanya ngajarin yang lebih tua itu apa kata kuncinya harus sabar ya. Sudah dimulai Pak Bahas oleh Bu Wahyu dalam menghimbau dan menggerakkan ya, terutama kepada guru-guru yang di bawah 50 katanya. Melalui media sudah ada. Oke, berarti itu kan nanti apa yang di bawah 50 itu akan ya terus. Insya Allah akan lebih mudah nanti ke depannya. Dan kalau sekarang sih sebenarnya apa? Kalau perangkat pembelajaran, kenapa saya sarankan ATM? Karena bikin sendiri pasti apa? Enggak bakal lah. Nggak bakalan bikin
bikin sendiri. Karena saya juga selama saya jadi guru ngarang bikin ini ketika saya jadi instruktur saja. Ketika saya jadi instruktur, ketika saya jadi fasilitator, saya baru bikin sendiri itu. Ketika saya jadi guru biasa, istilahnya saya ngajar, adalah saya tiru yang lain itu modifikasi selesai. Tapi tidak ada salahnya karena memang zaman sekarang bisa semuanya, zaman artificial intelligence semuanya bisa. Bahkan ketika Bapak Ibu ngajar konten materi, bahwa ketika Bapak Ibu mengatakan guru itu sebagai sumber ilmu, tidak lagi sekarang. Jangan-jangan anak murid lebih pintar karena dia punya apa? HP-nya canggih, sensitivity-nya apa? Langsung, kuotanya banyak, begitu nanya apa-apa sudah tahu semua. Gitu. Maka itu meletakkan bahwa Bapak Ibu adalah guru yang kaitannya dengan konten keilmuan hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi saja anak-anak kita supaya mau belajar. Bapak Ibu kaitannya dengan program, kaitannya dengan perangkat ajar, mungkin nanti di akhir bulan ya, akhir bulan Januari saya akan lihat sekilas Bapak Ibu sudah ada semua, kan relatif waktunya relatif ini baru tanggal 2. Jadi nanti di akhir bulan ketika saya kesini akan saya lihat sekilas lah, biasanya saya lihat. Karena begini, jangan sampai yang Bapak Ibu yakini itu sudah benar. Kalau keyakinan diri sendiri kan apa? Selalu yakin ya, bahwa apa yang kita kerjakan benar. Tapi kan ketika dilihat orang lain belum tentu, karena sudut pandangnya beda. Ya, saya tadinya tukang periksa itu PTK itu. Kadang-kadang apa? Terlihat aja yang harusnya tahun 2022 Pak, ditulis tahun 2002. Harusnya SMP Negeri 17 Tangerang, ternyata SMP Negeri 17 Semarang. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak periksa itu. Tapi kan saya juga masih kadang-kadang periksa karya ilmiah. Makanya suka sekilas saja kelihatan. Oleh karenanya pesan saya, kata kuncinya apa tadi? Kolaborasi ya Bapak Ibu, modifikasi. Tidak harus dibuat sendiri. Dibuat yang penting ada, yang penting jangan sampai tidak sesuai dengan alamnya. Alam Bapak Ibu adalah SMP 17. Itu Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apa yang saya sampaikan jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon bisa diterima karena bagaimanapun kalau Bapak Ibu menganggap bahwa Pak ini serem, mungkin karena belum kenal, ya. Karena kalau kata orang Jawa tak kenal maka tak nyumbang, gitu, ya. Tak kenal maka tak nyumbang, ya kan enggak? Tak nyumbang, ya nyumbang kan kalau dikasih undangan nyumbang. Jadi kalau dikasih undangan itu apa? Kondangan, tak kenal maka tak kondangan. Kalaupun tak kenal maka tak kondangan. Tak kenal maka tak sayang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya selalu membuka pintu untuk ruang diskusi, dan andaikan ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu diskusikan, silakan diskusikan. Oh ya, tadi saya lupa, saya ingin perlihatkan satu apa tuh tadi SMP 17. Satu orang aja ya, satu seorang saja. Nugroho. Apa aja Pak Nugroho? SK terakhir 2020 ya, Oktober ya. Apa? 2021 April ya. April. Maka
ketika SK 2021 April itu dinilainya sampai Desember 2020. Reintegrasi Berarti rapat dinas. enggak, kalau April 2, SK-nya kan April 21, maka PAP-nya itu terakhir sampai Desember 2020. Sehingga penilaiannya mulai Januari 2021. Nah, ini kita buatkan PAP integrasi yang dimasukkan